Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami yaitu tentang Tapistrip. Mungkin sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami sendiri. Yang pertama itu terdapat Rizky Jaya, Afifullah Juna Putra, Aing Rama, dan saya sendiri Hanif Diaul Haq. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya yaitu Afifullah untuk menjelaskan tentang analisis dari kebutuhan dari web kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fifullah Juna Putra dengan NPM 2315061 dan 05. Saya dari kelas PSTIA, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis pembuatan proyek dari proyek yang saya dan kelompok saya buat. Yaitu proyek yang kami buat itu berbasis web yang bernama Tapistrip. Untuk Tapistrip sendiri itu adalah sebuah web yang nanti akan dipublikasikan sebagai bentuk dari bantuan dari kami, harapan dari kami untuk bisa mengekspos wisata-wisata yang ada dari kota Bandar Lampung sendiri atau kota Lampung, yang dimana itu muncul dari eh, inisiatif kami atau muncul dari keresahan kami, yang dimana kami merasa bahwa banyak sekali sebenarnya tempat wisata di Lampung yang sangat indah dan dapat dikunjungi, namun masih minim akan adanya exposure atau adanya publikasi dari media sosial. Maka dari itu, kami merasa bahwa perlu ada media sosial yang bisa memberikan exposure tersebut terhadap tempat-tempat yang mungkin memiliki potensi besar gitu. Dan sesuai dengan data yang ada juga bahwa Lampung itu menjadi proyeksi, ada proyeksi gitu, ada jumlah kunjungan wisata itu akan lebih tinggi di tahun ini di tahun 2025 sekitar 20 juta orangan. Maka dari itu kami rasa dengan adanya lonjakan data dari eh, wisatawan-wisatawan yang mungkin bisa ingin datang ke Lampung, kami rasa dengan hal tersebut itu bisa menjadi chance yang baik untuk kita bisa memberikan exposure kepada tempat wisata lain yang memang bisa sangat berpotensi seperti itu. Lalu apa itu Tapistrip? Setelah yang saya jelaskan tadi bahwa Tapistrip itu adalah sebuah platform web yang berfokus pada pariwisata Lampung, yang dimana ini memungkinkan pengguna untuk mencari dan memesan hotel serta tempat wisata, sementara juga menyediakan manajemen khusus bagi pengelola hotel, admin, untuk mengelola konten dan operasional mereka. Jadi di Tapistrip ini kita memiliki dua user yang bisa bergerak secara langsung, yang dimana ada yo apa bahasanya, pembeli ya atau orang yang ingin minat untuk berpariwisata, itu dia bisa mencari tahu nih ada apa aja sih ya kira-kira wisata yang ada di Lampung di sekitar mereka. Misalnya mereka mau ke Lampung Selatan, di Lampung Selatan tuh ada apa sih, ada wisata apa sih yang indah-indah, apakah di sekitarnya ada hotel, ada penginapan, yang intinya mempermudah lah bagi pengguna ini untuk mencari tahu tentang tempat wisata mana saja yang kira-kira sangat menarik di sekitar daerah Lampung. Dan begitu juga ada menyediakan alat lah sebagai dari manajemen-manajemen hotel dan pengelola wisata untuk bisa memberikan exposure kepada eh, tempat wisata mereka agar bisa terlihat, yaitu kami berikan platform web ini. Lalu kalau untuk tujuannya sendiri, yang pasti tujuan utama dari proyek ini adalah memajukan pariwisata Lampung, yang dimana dengan menciptakan platform digital yang terintegrasi yang memudahkan wisatawan untuk merencanakan dan memesan kebutuhan perjalanan mereka. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan wadah tersebut gitu, dari hotel, dari tempat wisata, dan yang pasti juga meningkatkan jangkauan dan efisiensi bisnis bagi mereka untuk melakukan sistem pemesanan online. Nah, sekaligus juga dapat membantu pihak-pihak wisata yang pemilik wisata untuk dapat mengekspos dari tempat-tempat yang kira-kira hidden gems nih, kira-kira bagus untuk bisa menjadi tempat wisata yang dimunculkan ke publik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman saya, Afifullah, karena sudah menjelaskan tentang tapestry kami. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang website kami, yaitu dari diagram use case. Jadi di dalam diagram use case ini terdapat dua aktor utama, yaitu ada admin dan juga ada pengguna. Di sini pengguna dan admin dapat melakukan login di dalam website kami. Jadi di dalam login ini nantinya akan terpisah dua role, yang mana jika user memasukkan user pengguna, maka akan diarahkan ke dashboard pengguna. Sedangkan jika user memasukkan user admin, maka akan dilanjutkan ke user admin. Jadi sesuai dengan role masing-masing. Kemudian di dalam website kami, pengguna dan juga admin juga dapat melihat tempat wisata dan juga hotel masing-masing. Kemudian di pengguna juga dapat memberikan ulasan dan juga rating tempat wisatanya, beserta dengan memberikan ulasan dan juga rating hotel. Jadi di dalam website kami pengguna dapat memberikan ulasan baik itu di wisata ataupun di tempat hotel. Nah, kemudian ini di admin, nah terdapat cukup banyak apa saja yang bisa dilakukan oleh admin di website kami. Yang pertama itu menambahkan tempat wisata, yang mana bisa juga untuk mengedit ataupun menghapus tempat wisata tersebut. Kemudian terdapat penambahan hotel dan bisa mengedit juga dan juga menghapus hotel. Kemudian admin juga dapat mengelola ulasan. Jadi ulasan ini dapat dikelola oleh admin dari penggunanya. Jadi kenapa bisa admin bisa mengelola? Jadi kalau misalkan ada komenan yang tidak baik ataupun tidak bijak itu dapat dihapus oleh adminnya. Jadi di sini admin bisa dapat mengelola. Kemudian juga admin juga dapat mengelola akun. Jadi di sini admin juga dapat memblok akun-akun yang sekiranya bisa dibilang spam ataupun yang akun bot lah. Dia dapat untuk menghapusnya atau mengeditnya. Jadi di sini adalah keseluruhan dari use case diagram kami. Mungkin ke depannya bakal ada banyak lagi, tapi untuk saat ini cukup segini dulu. Mungkin dari teman saya bisa dilanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu mengenai framework yang akan kami gunakan pada proyek kami. Sebelum saya menjelaskan framework apa saja yang kami pakai, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Framework adalah kumpulan kode siap pakai yang memiliki aturan-aturan yang sudah jelas, terdokumentasi dengan jelas, dan komponen yang memudahkan pengembangan software dengan memberikan struktur standar agar kita yang menggunakan tidak perlu membangun semuanya dari nol. Artinya di sini apabila kita menggunakan sebuah framework dari bahasa pemrograman tertentu, itu akan memudahkan kita dalam mengembangkan seperti memudahkannya itu seperti menghemat pengembangan, dokumentasi yang lebih melimpah, komunitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa native. Dan dengan framework juga kita dapat menuliskan kode itu lebih terstruktur daripada menggunakan native. Nah, nya di sini adalah framework yang kami gunakan dalam project kami, yaitu di sini pertama untuk backend-nya itu adalah Laravel yang digunakan untuk mengelola semua logika bisnis, data, dan keamanan di sisi server. Laravel ini adalah framework dari bahasa pemrograman PHP. Dan untuk front-end-nya, di sini kami menggunakan React.js, yang dimana React.js ini digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan interaktif. React.js ini adalah framework dari bahasa pemrograman JavaScript. Selanjutnya di sini ada framework Tailwind CSS yang dimana digunakan untuk mendesain tampilan lebih responsif dan lebih modern lagi. Tailwind ini adalah framework dari CSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yang lain.
Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Japura dengan PM 2315042065. Di mana saya di sini ingin mempresentasikan fitur yang ada di proyek kami, yaitu tapi strip, yaitu yang pertama adalah fitur untuk umum. Di sini terdapat dashboard utama yang menampilkan ringkasan dan rekomendasi tempat wisata beserta hotel. Yang kedua, halaman tempat wisata untuk melihat daftar dan detail lengkap tempat wisata. Yang ketiga adalah halaman hotel untuk melihat daftar dan detail lengkap hotel yang tersedia. Keempat adalah halaman pemesanan untuk melakukan proses pemesanan hotel dan wisata. Kelima adalah halaman pembayaran untuk menyelesaikan proses transaksi untuk pemesanan. Lalu ada fitur untuk Amin Hotel, di mana terdapat dashboard utama hotel untuk menampilkan total pengunjung harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, serta status ketersediaan kamar. Yang kedua adalah halaman galeri hotel untuk mengunggah dan mengelola foto-foto hotel. Yang ketiga adalah halaman tambah jenis kamar untuk menambahkan dan mengelola jenis kamar beserta deskripsi dan jumlahnya. Yang keempat adalah halaman profil hotel untuk mengedit informasi dasar hotel seperti deskripsi, nama, dan alamat. Lalu sini ada fitur untuk admin, yaitu adalah untuk fitur manajemen konten untuk mengelola semua data tempat wisata hotel yang ditampilkan di platform. Dua adalah fitur manajemen pengguna, mengelola akun pengguna umum dan admin hotel. Itulah fitur sistem laporan memantau performa keseluruhan aplikasi seperti total transaksi dan aktivitas pengguna. Lalu kita masuk ke kebutuhan fungsional atau functional requirement. Di mana kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Ini adalah fitur-fitur spesifik yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, di mana terdapat manajemen akun pengguna, di mana sistem harus memungkinkan pengguna umum, admin hotel, dan admin web untuk mendaftar, masuk, dan keluar dari akun mereka. Yang kedua adalah pencarian dan penjelajahan, di mana pengguna harus bisa mencari tempat wisata dan hotel berdasarkan lokasi, kategori, harga, dan ketersediaan. Yang ketiga adalah sistem pemesanan. Pengguna harus bisa memilih hotel dan kamar serta melakukan pemesanan wisata. Sistem harus memvalidasi pemesanan sebelum proses. Yang keempat adalah manajemen transaksi dan pembayaran. Sistem harus memfasilitasi proses pembayaran yang aman dan mencatat setiap transaksi pemesanan. Nah, itu adalah fungsi lanjut. Kelima adalah pengelolaan konten hotel, di mana admin hotel harus bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus detail hotel, galeri hotel, serta informasi jenis kamar. Yang keenam adalah pelacakan ketersediaan. Sistem harus secara otomatis memperbarui ketersediaan kamar hotel setelah pemesanan dilakukan. Eh, Tujuh, dashboard analisis, di mana admin hotel memiliki akses ke dashboard yang menampilkan data analitik tentang pengunjung, pemesanan, dan pendapatan. Yang ke-8 ada manajemen sistem. Admin harus bisa mengelola data seluruh pengguna untuk konten hotel dan tempat wisata. Saat ini kita lanjut ke kebutuhan non-fungsional atau non-functional requirement, di mana kebutuhan non-fungsional menjelaskan bagaimana sistem harus berfungsi. Ini berkaitan tentang kualitas, kinerja, dan batasan operasional aplikasi. Yang pertama adalah kinerja, di mana aplikasi harus memuat halaman dalam waktu maksimal 3 detik, bahkan saat diakses oleh banyak pengguna besar bersamaan. Yang kedua adalah reliability, ya sistem yang tersedia 99,9% dari waktu operasional. Transaksi pembayaran harus diproses tanpa kesalahan dan data pemesanan tidak boleh hilang. Yang keempat ada security, di mana data pribadi pengguna dan informasi pembayaran harus dienkripsi. Sistem harus dilindungi dari serangan cyber seperti SQL injection dan XSS. Hanya admin yang berhak mengakses dan data sensitif. Yang keempat ada usability, di mana UI harus intuitif dan mudah digunakan oleh semua jenis pengguna. Navigasi harus jelas dan proses pemesanan harus sederhana. Selanjutnya adalah scalability, di mana arsitektur sistem harus bisa menangani peningkatan jumlah pengguna, hotel, dan pemesanan di masa depan tanpa harus penurunan kinerja yang signifikan. Yang keenam adalah aplikasi harus berfungsi dengan baik di berbagai browser seperti Chrome, Firefox, dan Safari, serta pada perangkat seluler dan desktop. Ketujuh adalah maintainability, di mana kode harus terstruktur dengan baik dan didokumentasikan sehingga mudah bagi pengembang untuk melakukan perbaikan, pembaruan, atau penambahan fitur di kemudian hari. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.